Lagi-lagi jagat hiburan diguncang kejutan terciduknya selebriti akibat barang haram narkoba. Ya, hanya dalam hitungan hari pasca secara berturut-turut Fahri Albar, Roro Fitria hingga Dawiyah Putri Elvi Sukaisi terjaring aksi penggerebekan narkoba hari Rabu tanggal 21 Februari kemarin. Giliran pesinetron Rizal Gibran yang terciduk. Tak banyak yang tahu jika pada hari Rabu dini hari kemarin, Direktorat Narkoba Mabes Polri diam-diam menggerebek Rizal di rumahnya sendiri di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, lengkap dengan sederet barang-barang berupa alat, senapan airsoft gun, serta narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,66 gram yang disembunyikan Rizal dalam kemasan permen coklat menjulangkan ironi. Apa yang terjadi dengan jagat selebriti? Mengapa dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, ada lebih dari 3 selebriti yang terjaring operasi anti narkoba pihak yang berwajib karena barang haram narkoba? Benarkah dunia hiburan memang lekat dengan godaan narkoba? Entahlah, yang jelas sebelum tertangkap pada hari Rabu dini hari kemarin, kabarnya Rizal sudah menjadi TO alias target operasi karena bahkan foto dan keterangan tentang Rizal konon sudah berada di meja Brigjen Polisi Siswandi, sang pendiri organisasi GPAN atau Generasi Peduli Anti Narkoba. RD lahir 29 Agustus tahun 77, ya, ketangkap 21 Februari di Brand Wisata Blok AD nomor 1 Bekasi, ya, barang bukti 0,66 gram. RG ya, RG ya. Ditangkap oleh Direktorat Narkoba Baris Krim Polri. Selentingan tadi pagi kami ada jumpa pers, ternyata saya kaget juga kok ada di meja Bapak ini, Pak Siswandi yang pelindung kami di rehabilitasi, kok ada fotonya ini inisial RD gitu loh. Karena saya kan juga advokasi di rehabilitasi ya. Kebetulan pada saat itu bergaul di situ mereka tuh spek-spek ya, makan juga doyan seperti biasa kan. Tapi sisi lain ya nggak tahu lah seperti itu. Saya lihat kok sudah mungkin target kawan-kawan atau target saya nggak tahu ya. Yang jelas impossible. Semoga aja ini adalah sabotase atau bagaimana harapan kami sih. Ironisnya belum usai keterkejutan publik pecah akibat tertangkapnya Rizal Gibran yang menambah panjang deret artis yang lagi terciduk akibat narkoba, kasus narkoba Roro Fitria pun mencuatkan babak kejutan baru. Pasalnya kemarin tiba-tiba saja Roro harus menjalani BAP alias berita acara pemeriksaan tambahan dalam waktu yang sangat panjang, mulai dari siang hingga malam hari, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang terjadi dengan Roro? Dikabarkan diam-diam harus menjalani serangkaian tes pemeriksaan layaknya tes darah dan DNA rambut. Mungkinkah kasus Roro yang semula hanya dinyatakan sebagai pengguna narkoba kini berubah bergulir semakin serius? Konon sempat dikaitkan dengan jaringan pengedar. Mungkinkah Roro Fitria bukan sekedar pengguna melainkan pengedar, hingga perlu diperiksa dengan kurun waktu yang panjang dari pagi hingga malam bergulir seperti berikut ini? Mbak Roro, gimana kabarnya Mbak Roro? Lihat Mbak Roro. Lihat Mbak Roro. Kira-kira 10 pertanyaan terkait masalah Mbak Roro, tapi jelasnya seperti apa aku nggak bisa kasih statement di sini karena ini bukan ranahku, ini ranah penyidikan seperti itu. Kenapa ada BAP tambahan? Karena di sini penyidik mau menggali lebih dalam terkait persoalan hukum yang menimpa klien kami ini. Nah, karena kan nanti takutnya jangan sampai pada proses perlimpahan ke kejaksaan nanti dipulangkan begitu, jadi biar penyidik ini dia harus matangkan di bawah begitu, biar tidak ada pemulangan berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian dalam P19 begitu. Kemarin saya nyampaikan di Jakarta Selatan itu R, ya, jangan dijabarkan sendiri, R itu atasannya dia, ya, sedang kita cari, kita alias R di situ. Kalau yang masuk dengan RF itu sudah dalam penyidikan dan dia sudah
Nasibnya lain Roro Fitria, lain pula nasib Dawiyah, sang putri bungsu Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Sama-sama terjerat kasus narkoba, Dawiyah yang selama 6 hari ditahan tak pernah dikunjungi pengacara apalagi keluarga, tiba-tiba saja mendapat kunjungan kerabat sekaligus tim pengacara yang ditunjuk khusus oleh Elvi Sukaisi sang ibu. Sontak saja sebuah tanda tanya pun mencuat. 6 kali 24 jam ditahan dan sama sekali tak pernah dijenguk. Mengapa baru hari Jumat kemarin pihak keluarga Elvi mengirim pengacara untuk mengunjungi Dawiyah di tahanan Polda Metro Jaya? Mengunjungi Dawiyah dalam jangka waktu yang lama, mulai dari pagi hari hingga malam. Mengapa sang pengacara menyatakan harus mendampingi Dawiyah pada hari Jumat kemarin? Benarkah karena mendengar Elvi Sukaisi sang ibu akan dipanggil oleh pihak yang berwajib pada hari Senin nanti, kondisi Dawiyah jadi drop hingga butuh dikunjungi sang pengacara yang sekaligus kerabatnya sendiri berikut ini. Karena memang ini posisinya sekarang Dawiyah perlu dibesuk, perlu dijenguk, ya memang harus datang, tidak mungkin tidak. Ya memang sudah dibuat panggilannya kemarin ya, dan kita ikut nanti nanti hari Senin kita periksa, nanti untuk materinya itu masih dalam ranah penyidikan dan kita lanjut. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Akan dipanggil menjadi saksi atas penangkapan Dawiyah dan sang kakak. Mungkinkah Elvi Sukaisi akan terancam terseret kasus narkoba anak-anaknya sendiri? Digerebek di rumah Elvi dan baru terkuak telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2010 lalu. Mungkinkah ketergantungan Dawiyah dan sang kakak mengkonsumsi barang haram narkoba sudah sejak lama diketahui oleh Elvi, ibu kandungnya sendiri? Entahlah, yang jelas ketika ditemui oleh tim Hotshot saat Ridho Roma putra Roma Irama sang raja dangdut tertangkap gara-gara narkoba di tahun 2017 lalu, Elvi Sukaisi menampakkan wajah menerawang mendoakan anak-anaknya jauh terhindar dari bahaya narkoba. Sungguh sebuah potret kasih sayang seorang ibu sejati yang bahkan meski sedih dan terpukul tak mengunjungi Dawiyah selama 6 hari ditahan, tapi toh Elvi dikabarkan masih berusaha tegar dan bangkit mengunjungi Dawiyah di tahanan narkoba Polda Metro Jaya pekan ini. Jadi kalau untuk masalah Ridho ya, saya tahu dia kecilnya dan dia akhlak sekali. Memang sama aku aja luar biasa. Kalau udah ketemu udah Umi Elvi, kalau ditanya siapa penyanyi yang Ridho ini, udah pasti dia sebut Umi Elvi, nggak ada duanya itu. Jadi dia kalau ketemu aku tuh cium tangan ini segala macam gitu loh. Artinya Masya Allah sebenarnya anaknya, tapi ya pergaulan. Kita juga nggak bisa nyalain juga ya. Cuman ya nggak tahu lah, inilah yang namanya musibah. Gitu ya Allah, mudah-mudahan Allah yahfad masyisyar ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anakku terpelihara semuanya. Saya menghimbau juga untuk anak-anakku, juga cucu-cucuku mungkin juga hati-hati. Jangan karena hal begitu kalau udah mulai kaki sebelah masuk, mau nggak mau akhirnya dua-duanya masuk. Kayak gitu. Jadi orang kadang-kadang nggak pakai beli, sodorin dulu, habis itu beli deh. Akhirnya rumah orang tuanya bisa gordennya, gasnya semuanya habis, ya kan, hanya untuk itu. Wah, pasti sedih ya, tapi kan tidak untuk kemungkinan kesedihannya itu akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Saya rasa kan situasi seperti ini mungkin nggak ngerti sama sekali ya, kejadiannya kapan, artinya ada apa di rumah. Mungkin kan kalau itu lagi syuting di tempat lain, mungkin nanti akan besok kemarin ya, akan besok ya, mungkin bisa besok, bisa lusa ya, mungkin dari ini ya dengan keluarga yang lainnya. Nah, nanti juga akan saya dampingi. Nggak menghilang ya, masih bilang tadi, siapapun dia, bukannya khusus untuk Umi ya, untuk keluarga lagi yang lain, kalau memang situasi kejadian seperti ini akan menenangkan dulu diri ya, berdoa, minta petunjuk ya dari Allah SWT bagaimana baiknya. Nah, karena sudah ada dari penasihat hukum, saya mewakilinya. Nah, progres kerjanya di tingkat penyidikan saya akan sampaikan kepada Umi seperti itu. Meninggalkan kasus narkoba yang lagi-lagi menjerat selebriti. Di lain cerita, bintang sinetron Orang Ketiga melahirkan kisah bahagia. Mencuri perhatian sebagai Yuni. Seperti apa sukacita Marshanda yang lagi-lagi kebanjiran hadiah dari penggemar setia sinetron Orang Ketiga? Bagaimana pula dengan Fai Nabila yang baru pertama kali memerankan sosok antagonis sebagai Rizka saat didatangi penggemar di lokasi syuting. Sementara itu, seperti apa pula kisah pemeran lainnya, Anissa Aziza yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Raditya Dika?
Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Ada yang tak biasa namun luar biasa unik bergulir di lokasi syuting sinetron Orang Ketiga akhir-akhir ini. Ya, seiring dengan semakin melejitnya sinetron Orang Ketiga merajai rating televisi nasional, lokasi syuting sinetron yang dibintangi oleh Naysila Mirdad, Ronaldo Stockhorst, Marshanda hingga Faye Nabila itu pun semakin ramai dikunjungi jajaran fans yang baper. Pemandangan seperti inilah yang pekan ini terekam secara khusus oleh kamera tim Hotshot. Di tengah keseruan Samuel Zilquin berkompetisi memainkan permainan ludo saat break syuting, tiba-tiba seorang fans cilik mendatangi pemeran sosok Rangga tersebut. Uniknya fans tersebut tidak hanya datang dengan tangan kosong, tapi sambil membawa hadiah. Sebuah momen yang kabarnya sudah menjadi langganan terjadi di lokasi syuting Orang Ketiga. Tak main-main, bahkan Marshanda pun mengungkap jika ada masyarakat luar Jawa seperti Lampung hingga Palembang yang rela jauh-jauh datang ke lokasi syuting hanya demi bisa bertemu dengan para bintang sinetron Orang Ketiga seperti berikut ini. Aduh. Oke pemirsa, mulai ketat ini pemirsa. Ya mulai. Maksudnya Ucup, tapi salah pemirsa. Akhirnya juara. Apa dek? Mau foto? Lagi. Sini. Lagi. Sini aja nggak apa? Berwarna. Fotonya mana kamera? Aku warna biru. Amanda warna. Oh iya, makasih ya. Saran ya. Kaos. Dapat kaos. Nah, merah. Emang di lokasi syuting Orang Ketiga itu makin kesini makin banyak banget orang-orang yang datang ya, dan nggak cuma dari Jakarta doang. Kadang-kadang bahkan kalau weekend tuh ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Palembang, ada yang datang dari Semarang. Jadi lucu sih sebenarnya, karena itu bentuk apresiasi mereka dan bentuk mereka penasaran pengen lihat kalau di lokasi langsung tuh kayak apa sih gitu. Cuman jadinya kayak gitu, kadang-kadang kita misalnya lagi mau take, kita kadang-kadang mesti harus ngasih waktu dulu untuk mereka kan, karena kesian ya mereka jauh-jauh datang dari luar kota. Uniknya, kado yang diterima Samuel hanya sebagian kecil dari setumpuk hadiah dan perhatian khusus yang didulang para pemain sinetron Orang Ketiga, khususnya ketiga pemeran utamanya, yaitu Ronaldo Stockhorst, Naysila Mirdad, dan Marshanda. Bagaimana tidak, mereka bukan cuma menuai panen karangan bunga hingga kue, tapi juga sejumlah barang-barang unik. Di antaranya, sebuah barang yang sukses membuat Marshanda terharu dan mengenakan hadiah dari fansnya tersebut setiap hari karena sangat terkesan, yaitu hadiah sandal jepit lengkap dengan ukiran nama peran Caca sebagai Yuni bersama Ronaldo Stockhorst. Sungguh sebuah fenomena yang tak biasa, mengingat peran Marshanda sebagai Yuni yang menjadi pelakor dalam rumah tangga Afifah yang lazimnya banyak mendapatkan reaksi gemas hingga benci. Tapi secara mengejutkan, alih-alih mendapatkan kecaman kebencian, Marshanda justru panen hadiah unik dan perhatian yang memancing haru. Banyak yang kirim hadiahnya tuh unik-unik banget, dari karangan bunga, gede-gede karangan bunga pakai tulisan thank you banget nih Orang Ketiga sudah membuat kita baper bla 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 bla. Terus udah gitu ada juga yang ngirim kue, ada juga yang ngirim figura foto, tapi fotonya tuh kayak udah terprint di figura kayu itu. Jadi unik-unik, ada yang ngirim sendal jepit. Tapi ada tulisannya Yuni, yang kaki kiri Yuni, kaki kanan Caca, kaki kiri Aris, kaki kanan Rio. Jadi hadiahnya tuh bener-bener unik-unik banget gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak ini so sweet banget, mereka segitunya terikat sama sinetron Orang Ketiga secara emosional gitu kan, sampai mereka mau ngasih hadiah yang unik-unik gitu. Thank you banget, hadiahnya kreatif banget, lain dari yang lain.
Uniknya, jika Marshanda sukses mendapatkan perhatian dan kado manis dari fans, maka lain halnya dengan Faye Nabila. Faye yang sebelumnya banyak menuai fans simpati sebagai dancer cilik dan perannya dalam film, kini mendadak menuai badai kebencian karena memerankan sosok Rizka yang antagonis. Ironisnya, seolah tak cukup mendulang ujaran kebencian hingga ancaman di sosial media, di kehidupan nyata pun Faye kerap dibuat takut oleh sikap fans yang fanatik hingga meneriaki Faye di jalanan. Aku kayak sebenarnya sih perusak rumah tangga, tapi bukan pelakor sih, beda lagi. Kalau pelakor kan Mbak Yunicon, aku yang ngerusak rumah tangganya gitu loh. Di lokasi syuting sih, kan aku lagi take di depan sana kan. Terus ada ibu-ibu lewat boncengan gitu sama bapaknya. Terus dia pas lewat langsung teriak gini, "Hei, itu kan Rizka yang jahat itu, Pak. Itu Rizka yang jahat," kayak gitu-gitu. Kayak maki-maki aku gitu. Aduh, padahal aku baik kok. Pernah sih kayak bilang, "Apaan sih, dasar kecil-kecil, licik." Terus ya pokoknya gitulah, parah, pengen aku gorok kalau ketemu Rizka gitu-gitu. Nggak aku tanggepin, aku langsung blok aja. Capek nanggepin satu-satu, nggak ada habisnya. Satu sisi aku tuh kayak bersyukur karena acting aku berhasil. Satu sisi kayak sebel gitu, kenapa sih sampai dibawa ke dunia nyata juga, itu kan cuma sinetron gitu. Ada juga yang sampai bilang kayak gini, "Rizka, tolong dong, kamu tuh jangan jahat-jahat, kamu terus bantuin Mbak Yuni, bantuin Bu Afifah gini. Terus dalam hati, lah emang saya penulis skenarionya, apa ya disuruh kayak gini. Jika Faye Nabila bahkan sampai diteriaki fans di lokasi syuting, maka yang terjadi dengan Anissa Aziza justru berbeda 180 derajat. Mengisi peran adik Afifah, kabarnya Anissa justru tengah menghindari keramaian karena diam-diam sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya dengan komika sekaligus penulis kondang Raditya Dika. Tak banyak yang tahu, Anissa konon bahkan telah menjalani sesi pemotretan pra-wedding dengan tema pengantin ala Minang bersama Dika secara rahasia. Ada apa dengan Anissa? Jika pernikahan adalah sebuah kabar bahagia yang layak dibagi, mengapa Anissa lebih senang merahasiakan persiapan bahkan tanggal pernikahannya pasca dilamar oleh Raditya Dika? Mungkinkah ini sinyal bahwa Anissa akan menggelar pesta pernikahan secara tertutup bersama Dika di tahun 2018 ini? Ya pokoknya kalau untuk urusan itu kita sih tetap ngejalanin aja. Persiapan sih alhamdulillah lancar semuanya, doain aja buat teman-teman. Tapi kalau untuk selebih-lebihnya sih kita lebih ke surprise sih. Pokoknya untuk tanggal apapun itu kita juga surprise sih Mbak. Nanti deh pokoknya kalau kabar baik, ada kabar baik, insya Allah mudah-mudahan kita bersilaturahmi. Tak kalah menarik, bintang sinetron Anak Langit Sasa Alexa yang berperan sebagai Bude Mary menciptakan keseruan saat mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk suami tercinta. Lantas seperti apa aksi Sasa yang rela berjalan ke salah satu toko karena terjebak macet berjam-jam demi berburu keperluan kejutan ulang tahun suami tercinta? Sementara itu, seperti apa pula keseruan Sasa yang telah 5 tahun membina rumah tangga saat terjun langsung mendekor tempat kejutan ulang tahun suaminya. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Hai pemirsa Hotshot, aku Sasa Alexa. Aduh, hari ini tuh sebenarnya rada capek sih karena aku tadi syuting dari siang. Tapi aku inget besok itu suamiku tuh mau ulang tahun. Nah, kayaknya kasihan banget ya kalau udah sering ditinggal terus udah gitu nggak dikasih perhatian. Aku kepikiran nih pengen ngadain kayak surprise gitu buat dia. Tapi aku undang teman-temannya, aku undang teman-teman, aku undang keluarga. Nah, kalau surprise itu aja kan nggak asik. Nah, rencananya aku pengen ngedekor dulu nih tempat-tempat spot-spotnya terus kayak happy birthday gitu. Meski sibuk jalani syuting sinetron Anak Langit, Sasha Alexa tetap mencurahkan cinta dan perhatiannya untuk suami tercinta. Itulah yang dilakoni pemeran Bude Mary ini saat mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk suaminya, Niko Hadiprana yang ke-36. Dari lokasi syuting Anak Langit, Sasha bergegas menuju toko untuk membeli berbagai perlengkapan dekorasi kejutan ulang tahun. Sasha yang sempat terjebak macet hingga 2 jam, memilih turun dari mobil dan berjalan kaki. Meski toko tempat membeli balon serta dekorasi lainnya hampir tutup, tapi berkat kegigihannya, Sasha bisa membeli segala yang dibutuhkan. Kenapa nih? Gila macet banget gue nih, katanya mau
tutup. Ya ampun 2 jam kesini, lihat itu macet banget kan. Terus mana tempatnya sih? Tunggu dong, tempatnya tutup. Aduh, Ma buka dong, paksa aja yuk. Aduh, aku nyampe juga nih pemirsa di tempat balonnya. Udah hampir tutup, tapi aku maksa masuk. Gak apa-apa ya, aku boleh masuk ya, belanja ya, tolong banget nih karena buat acara nanti malam. Thank you loh. Pakai yang warna-warna apa nih? Warna merah harus ada, karena kan warna merah itu kan melambangkan kesuksesan. Oh, harus warna merah ya. Ini udah dapat nih balonnya. Terus aku pengen nyoba mini popper. Aduh, akhirnya udah selesai belanjanya, udah dapet. Ini langsung tutup nih tokonya, ya ampun. Makasih banget deh buat mbak-mbaknya udah nungguin aku. Kehebohan Sasha Alexa terus berlanjut. Meski lelah setelah syuting dan menerjang macet, Sasha tetap terlihat semangat mendekorasi salah satu ruangan di rumahnya yang dijadikan sebagai tempat kejutan ulang tahun sang suami tercinta. Tak sendiri, Sasha dibantu keluarga besarnya yang tampil kompak mendekorasi hingga meniup balon bersama. Sekarang udah selesai makan, mau tinggal ngedekor. Kebetulan nih di rumah udah rame nih saudara-saudara. Tapi teman-temannya suami belum datang nih. Halo dulu dong. Halo, tuh. Balon-balon yang ngetem di tiup mana? Halo, kamu jangan diem aja, ikut bantuin ya. Ya saya punya banyak kurcaci ya. Nah, ini yang ikut lomba balon di sini. Kalau gitu kita bantuin. Niko, ini gue karena cinta banget kayak gue mesti niupin balon begini ya. Dengan persiapan sedemikian rupa, Sasha Alexa sukses membuat Niko terpana. Setelah merancang bagaimana memberi kejutan untuk suaminya bersama sejumlah sahabat, Niko dibuat tak bisa berkata-kata saat memasuki rumah. Selain dekorasi dan kejutan yang benar-benar pecah, Sasha juga mengundang keluarga besar hingga sahabat Niko datang ke rumah mereka. Lihat dulu ada siapa di sana. Gila sekali dong. Lihat tuh ada siapa aja. Happy birthday suamiku tersayang. Dari tadi dia ini udah marah-marah. Istrinya pergi sampai sekarang pulang nggak dicariin. Ngambek terus. Happy birthday ya. Semoga sehat selalu. Makin sayang sama aku. Kamu lihat dulu dong ini. Belum lihat kan kamu? Dia ada di sini semua. Baby, I love you. Lebih baik lagi lah, lebih sukses, lebih baik. Keluarga lebih rukun, lebih baik, lebih sukses. I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Setelah prosesi tiup lilin dan potong kue tepat pada pukul 12 malam, kehebohan di hari ulang tahun Niko yang ke-36 terus berlanjut saat ia diceburkan ke kolam renang oleh sang istri dan sejumlah sahabat. Ayo mau ceburin. Nggak nyangka, saya udah curiga sih dia pasti mau ngelakuin sesuatu tapi nggak separah ini, nggak ngundang orang-orang banyak gitu biasa. Gila sih dia kalau bikin surprise sih gila. Saya sih nggak bisa bikin surprise kayak dia, nggak bisa karena saya orangnya kan pasif kan gitu loh. Tiap tahun ya? Tiap tahun ada aja dia ngerjain saya. Tahun lalu panggil satpam lah pura-pura pembantu kabur gitu kan. Macem-macem deh. Sedangkan kalau dia ulang tahun standar aja, saya paling undang teman-temannya dia doang gitu kan. Gila sih kalau dia sih effortnya. Dia maunya anak aja kan? Iya. Karena kita udah mau keluar kelima, kita belum dikasih anak ya sampai sekarang. Maksudnya anak kedua.
Mudah-mudahan tahun ini diberikan anak yang anak kedua ya, amin. Ya itu aja kado spesial buat kita sebenarnya ya. Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar, biarlah semua. Dari kebahagiaan Sasha Alexa, seperti apa pula sukacita Stefan William mengarungi biduk rumah tangga dengan Celine Evangelista yang sudah dikaruniai seorang anak? Seperti apa pula curahan hati Baim Wong pasca gagal menikah? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Kehadiran anak pertama yang diberi nama Lucio Othilde William di tengah-tengah keluarga Stefan William dan Celine Evangelista memberi warna baru dalam hidup mereka. Sang putra yang kini sudah berusia 4 bulan lebih tak hanya sekedar pelengkap, tapi juga pemantik semangat dan pemicu rindu Stefan untuk cepat-cepat pulang ke rumah. Bagi Stefan dan Celine yang menikah pada 10 November 2016 silam, melihat momen tumbuh kembang bayi Lucio adalah peristiwa membahagiakan dan tak akan terulang lagi. Sebab itu pula Celine yang terlihat lebih gemuk memilih menepi dari panggung hiburan dan fokus mengurus sang buah hati di rumah. Dan bagi Stefan sendiri, kondisi fisik istrinya kini bukanlah persoalan. pengen ngurusin, pengen ngerasain ngurusin anak dari kecil, karena itu kan momen-momen cuma sekali doang, nggak bakalan ada lagi momen kayak gitu. Jadi kita pengen nikmatin lah momen-momen kayak gitu. Sebelum jalan kerja, misalnya belum kerja ya main dulu sama anak, mungkin pagi-pagi juga mandiin pampers, balik juga mungkin pas malam-malam juga kan anak kan pasti harus ganti popok dan tiap berapa jam juga bangun, jadi ya aku pantau terus. Nggak tahu sih, karena emang dikasih Tuhannya begini kan, jadi terima aja. Terus aku juga sekarang ya gitu deh, begini aja cantik, jadi nggak pernah protes. Mungkin karena kan emang nggak bisa diet juga, nggak bisa bentukin badan juga karena kan masih nyusuin. Jadi kan seorang ibu juga harus makan banyak. Saat Celine Evangelista tak terlalu memusingkan berat badan, ditambah lagi tak ada protes sama sekali dari Stefan, penyanyi Syahrini justru sangat menjaga bentuk tubuh ideal dengan sedemikian rupa. Bahkan, untuk mengurangi berat badannya hingga 8 kg, Syahrini rela tak mengkonsumsi nasi selama 1 tahun terakhir, dan lebih memilih asupan mengandung protein serta memperbanyak makan buah. Menjaganya ini lah, salah satunya aku check up, kesehatan juga penting kan. Jadi juga makan, aku udah gak makan nasi sudah beberapa tahun ini. Jadi juga maksimalnya setahun kemarin benar-benar gak makan karbo. Aku cuma makannya tuh rebus-rebusan protein dan banyak buah. Jadinya juga alhamdulillah turunnya benar-benar maksimal. Sekarang 47 kilo, lingkar badanku 58 cm. Udah ideal nih? Udah. Turun berapa kilo? Ada turunnya? Dari 55, 54, jadi turunnya itu berapa? 8 kilo. Gagal melangkah ke pelaminan, aktor Baim Wong mencurahkan isi hatinya pasca putus cinta dari Feby Palwinta. Seperti diketahui, Baim dan Feby yang kini sudah tak lagi menjalin hubungan asmara, pernah merancang pernikahan mereka di penghujung tahun 2017 lalu. Meski hingga kini Baim masih sendiri, tapi keinginan untuk segera melepas masa lajang tak hilang begitu saja. Lalu apa sebenarnya yang membuat rencana pernikahan Baim dan Feby kandas di tengah jalan? Doain aja, Sisi mau tahun kemarin gitu, cuman mau cepet-cepet lah, mau juga tahun ini bisa. Dari orang tua juga sebenarnya menanyakan terus. Ya, saya juga kadang-kadang bilang tapi memang semuanya proses kali ya, proses mencari. Saya sebenarnya males proses mencari dari awal lagi siapa orangnya. Sekarang lebih kuat sih doa ya. Kalau hebat, kita semua punya cerita sendiri-sendiri ya. Yang paling intinya sebenarnya di hubungan baik. Dan sampai sekarang juga dari kita juga masih WhatsAppan ya. Cuman ada satu kejadian yang terkadang juga mungkin bagi dia biasa, tapi bagi saya enggak. Dan di situ malah istilahnya
bisa dibilang perasaannya hilang sedikit ya. Kepercayaan itu yang kadang-kadang saya belum dapatin di ya belum dapetin. Kalau cantik sih semua orang juga maksudnya dari maksudnya saya kenal dengan cantik banyak banget. Memutuskan menepi dari panggung hiburan setelah naik pelaminan, Arumi Bahsin kini lebih fokus mengurus anak-anak tercinta. Ini pula yang terlihat ketika artis cantik ini mengajak sang buah hati menikmati berbagai permainan di salah satu mal di Surabaya. Dan setelah 4 tahun tak bersentuhan secara langsung dengan dunia keartisan, benarkah Arumi rindu untuk kembali ke dunia entertainment? Sebenarnya bohong ya kalau misalnya enggak, kadang-kadang masih suka, aku dulu kayak gini loh, masih suka keinget-inget. Tapi kalau kangen yang sampai harus dilakukan enggak sih. Jadi cuma kangen yang datang pergi gitu aja. Mungkin karena masih sibuk sekali ya, saya masih kuliah ngurus anak sama berdampingin Mas Emil. Proses rehabilitasi yang dijalani musisi Elo, sang kekasih Aureli Moremans mengaku senang karena tak lama lagi Elo akan bebas pada bulan Mei nanti. Selain menyebut kondisi Elo di pusat rehabilitasi jauh lebih baik, Aureli juga siap mendukung setiap keputusan Elo dan menjemput kekasihnya itu saat keluar dari tempat rehabilitasi nantinya. Kabarnya baik-baik aja, dia sehat, ditemukan. Ya, pokoknya aku akan support dia selalu untuk sesuatu yang positif. Ya, aku akan selalu ada buat dia. Aku yakin dia gak usah digituin juga udah sangat gampang. 1 bulan jelang persalinan, seperti apa Aditya Putri saat jalani fitting baju untuk sesi foto kehamilannya? Seperti apa pula keseruan Derby Romero saat menjajal kuliner di Bandung hingga berbagi sukacita terkait perannya sebagai dokter di film London Love Story 3? Jangan kemana-mana, tetap di Hot Shot. Super bahagia. Bisa jadi itulah yang pekan ini dirasakan oleh pasangan selebriti Ridwan Ghani dan Aditya Putri sang istri. Pasalnya menyambut anniversary perayaan 1 tahun pernikahan mereka, Putri sedang bahagia karena bayi dalam kandungannya yang berusia 8 bulan tumbuh dengan sehat. Dan seolah ingin mengabadikan kebahagiaan double pasca diguncang serangkaian ujian itu pun, Aditya Putri antusias merancang foto maternity dengan persiapan busana yang tak tanggung-tanggung. Putri bahkan khusus menggandeng desainer untuk merancang busana unik namun tetap terlihat muslimah, memperlihatkan calon bayi yang sedang dalam kandungannya. Duh, lucu banget ya. Terus sendalnya pun aku dimarahin, aku nggak boleh pakai high heels katanya karena hamidun. Jadi warna sentuhan merahnya sama kainnya udah di matching-matchingin banget dan tetap ada nuansa burung-burung. Dan ini aduh, bordir detailnya ya cakep banget ya buat orang gendut seperti aku. Walaupun nanti mungkin aku fotonya cuman hanya beberapa baju aja, tapi menurut aku masterpiece banget dan menjadi kenang-kenangan yang sangat spesial insya Allah gitu buat kehamilan aku. Karena dalam membuatnya juga pakai hati banget, aku yakin bikinnya nggak sebentar. Berapa lama nih Kak bikin? Ini kurang lebih sekitar hampir 2 bulanan lah proses pengerjaan. Ini ada yang warna abu-abunya. Nah ini memang yang aku request karena aku tetap bagaimanapun pengen ada encimnya. Cuman ini harus di fitting dulu. Apakah kira-kira muat sama aku? Nah ini kalau yang ini versi yang warna putih. Karena bagaimanapun putih itu kan warna klasik ya. Jadi sampai kapanpun misalnya kita mau pajang fotonya atau buat kenang-kenangan, insya Allah sih ini nggak akan out of trend. Pernah ku baca puisi raja. Dan seolah tak ingin sibuk sendiri, di tengah sesi wawancara dengan tim Hot Shot, Putri pun melakukan video call dengan Ridwan Ghani sang suami untuk ikut memilih busana maternity shoot yang akan mereka jalani. Uniknya, momen pilih-pilih busana antara Putri dengan Ridwan tersebut turut menguak pemandangan langka. Betapa rumah tangga muda Putri dan Ridwan selalu mesra kapanpun dan dimanapun.
Tuh, halo, selamat pagi. Aku bagus nggak? Bagus banget ya, aku sih suka banget ya sayangnya. Terus perut gendut aku lihat nih, yeay, si baby juga tampak. Nah, gini kira-kiranya sayang, kita berdua nanti tuh. Kalau aku pakai yang warna hitam ini, nanti kamu pakainya beskap, bukan yang kayak gitu. Jadi kayak lebih sentuhannya jadi lebih jauh gitu ya. Tinggal sendiri. Kalau udah kayak gini suka protes karena istrinya pergi sebelum suaminya pergi kerja. Ya ini kan buat kamu juga ya. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi semua. Dari kebahagiaan Aditya Putri yang sebentar lagi dikaruniai anak, kebahagiaan berbeda dirasakan Derby Romero yang tengah menikmati membina rumah tangga pasca menikah pada Oktober 2017 lalu dengan Claudia Adinda. Dan kebahagiaan ini pula yang dibagi Derby di sela-sela kunjungannya ke Bandung menyapa penonton film London Love Story 3. Selain berbagi cerita tentang perbedaan sifat dan karakter mereka, Derby yang masih ingin menikmati masa-masa pacaran setelah menikah dan tak terlalu terburu-buru untuk memiliki momongan, juga menyempatkan waktu mencicipi kuliner di tanah Sunda. Kita sekarang lagi di restoran, kita mau makan siang dulu karena kita baru aja nyampe juga. Makan ikan pakai sambal. Udah lama dia nggak makan makanan Sunda. Enggak, di dekat rumah ada. Gue nggak pernah makan. Kali doang kita ya? Ini orang Sunda asli. Kebiasaan baik buruk dia udah tahu semua. Kalau nggak mungkin nikah dong. Dia berarti kan kita udah yakin banget nih gitu. Udah sama-sama tahu ibaratnya baik dan buruknya lah. Sebelum menikah kan lebih baik seperti itu, kita sama-sama tahu. Mungkin tapi yang bikin dia kaget banget, gue ngorok kenceng banget kali. Pokoknya kalau kita emang udah siap, dan kita sih pengen juga, cuma maksudnya kita pengen nikmatin dulu, dan tahun ini juga agak padat jadwal kita. Jadi ya udah pelan-pelan lah. Ntar kalau emang kita dikasih ya kita dikasih. Gitu. Derby yang lebih berantakan di keseharian juga sejalan dengan perannya sebagai Dr. Rio di film London Love Story 3. Sebagai dokter muda yang jauh dari gaya kaku seperti stigma seorang dokter selama ini, Derby juga mendapat pengalaman berharga, bahkan sangat menikmati waktu syuting film London Love Story 3. Kalau di Swiss serunya karena emang aku di sana jadi setiap syuting setiap hari, kebetulan aku sini nggak banyak gitu. Jadi di sana aku jalan-jalan. jadi biasa aku itu sangat menarik karena jadi setiap syuting kayak udah selesai gitu udah oh ya. Terus kalau ke lokasi gitu ke set, biasa kan aku kalau ke sentral pasti lewat set. Nyamperin set. Terus Kang Asep, Dimas semua tuh kita masih syuting. Oh, masih syuting. Oh, ya udah. Kenapa aku mau jalan-jalan dulu, terus aku jalan gitu. Jadi aku balik lagi sore. Lo masih syuting? Ya udah aku pergi dinner dulu gitu. Jadi aku jalan-jalan, mereka syuting. Enggak sih, kesulitannya adalah kalau kita bercandanya mulu sama Dimas ya. Belajar menjadi seorang dokter. Belajar jadi seorang dokter ya pastinya. Mungkin sebenarnya bukan kesulitan ya, itu tantangan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?